Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini saya ingin mengajak kita semua membahas materi yang saya beri judul Ayo Menulis Buku, Jangan Banyak Alasan. Perkenalkan, saya Aristiono Nugroho, Rektor Kepala di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Rektor Kepala atau Asosiat Profesor di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang kampusnya berada di Yogyakarta. Sahabat-sahabatku sekalian, saya senang sekali jika bisa berbagi, jika bisa saling memberi semangat, jika bisa kemudian menginspirasi kita semua untuk bersungguh-sungguh melakukan sesuatu yang semoga bermanfaat. Antara lain melalui menulis buku. Kalau kita berkenan menulis buku, insya Allah kita bisa memberi manfaat bagi orang banyak. Ada pepatah yang mengatakan atau ada nasihat dari seorang ulama yang mengatakan bahwa boleh jadi sebutir peluru itu hanya mampu menembus satu kepala, sedangkan sebuah tulisan bisa menembus jutaan kepala. Jadi itu artinya kita harus bersungguh-sungguh untuk menulis buku dan kemudian dari situ kita bisa berbagi kepada orang banyak. Mari kita bahas materi yang saya beri judul Ayo Menulis Buku, Jangan Banyak Alasan oleh Aristiono Nugroho, Lektor Kepala atau Asosiat Profesor di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Sahabat-sahabatku sekalian, mari kita lihat buku yang diminati oleh pembaca yang dipublis oleh Satria Publishing 2020, tahun 2020. Riset menggunakan data internal platform e-commerce global dari picodi.com berdasarkan transaksi di toko buku online. Survei dilakukan pada Maret 2019 pada 7.800 responden di 41 negara. Hasil survei ini menunjukkan bahwa ada beberapa jenis buku, yaitu jenis fiksi, non-fiksi, bisnis, sains, populer, hobi, dan sains textbook. Dan kemudian kalau bicara diminati, misalnya buku fiksi, yang berminat 75%, yang tidak berminat 25%. Buku non-fiksi yang berminat 41%, yang tidak berminat 59%. Buku bisnis yang berminat 33%, yang tidak berminat 67%. Sains populer yang berminat 31%, yang tidak berminat 69%. Hobi yang berminat 24%, yang tidak berminat 76%. Sains textbook yang berminat 22%, yang tidak berminat 78%. Maka inilah urutan buku-buku yang paling diminati oleh pembaca, yaitu buku fiksi, non-fiksi, bisnis, sains populer, hobi, dan sains textbook. Jadi buku yang paling diminati oleh pembaca adalah buku-buku fiksi, baru kemudian non-fiksi, baru kemudian buku-buku bisnis, dan kalau bicara sains, ada sains populer di ranking keempat, kemudian buku hobi, dan yang terakhir sains textbook. Sahabat-sahabatku sekalian, banyak orang yang kemudian seringkali meremehkan buku, maka kemudian nasihat kita adalah stop book shaming, stop melakukan pelecehan terhadap buku. Misalnya ada yang bilang, bacanya aja genre buku kayak gitu, gak level banget, ngapain sih baca buku cinta-cintaan, alay banget, kamu kok baca komik, baca tuh yang berfaedah dong, buat apa beli buku puisi, bikin diri melo aja. Ini adalah contoh-contoh tindakan book shaming, yaitu menghina atau melecehkan buku. Maka nasihatnya adalah stop book shaming. Kemudian ketika membandingkan buku, jurnal, dan puisi, maka mari kita lihat analisis sederhana sebagai berikut. Kalau ada sebuah laporan penelitian, itu sebagai sebuah bahan baku, misalnya 100 halaman begitu. Kalau kita melakukan penelitian, kita membuat laporan penelitian, tebalnya 100 halaman. Kalau kita akan menjadikan buku, maka harus ditambah halamannya menjadi 300 halaman. Kalau kita ingin buat jurnal, itu dikurangi atau disingkat, diringkas menjadi hanya 20 halaman. Dan kalau dibuat puisi, cukup 2 halaman. Jadi sebetulnya lebih susah membuat puisi daripada membuat jurnal, karena dari 100 halaman jadi hanya 2 halaman. Sedangkan kalau untuk membuat jurnal dari 100 jadi 20. Dan yang paling mudah adalah membuat buku dari 100 halaman menjadi 300 halaman. Sehingga kita kemudian bisa memperkaya dengan berbagai teori, memperkaya dengan data-data baru, menambah wawasan-wawasan yang selama ini mungkin belum diperhatikan oleh pembaca, dalam hal ini pembaca laporan kita,
sehingga kemudian buku kita menjadi lebih kaya, lebih bagus, lebih mudah dipahami dibandingkan yang laporan penelitian yang 100 halaman. Tentu saja kemudian kembali kepada reviewer, bicara ketat atau longgar, tentu yang buku reviewnya lebih longgar, jurnal lebih ketat. Puisi mungkin lebih ketat lagi karena dia harus lebih bermakna. Itu sahabat-sahabat sekalian. Sekarang kemudian mari kita lihat pandangan yang lain. Ini bicara tentang persepsi dan perilaku. Persepsi seseorang terhadap sesuatu akan mempengaruhi sikap, tindakan, dan perilakunya. Bila seseorang berpandangan atau berpersepsi bahwa dirinya tidak dapat atau tidak berkesempatan menulis karena beberapa alasan, maka insya Allah ia tidak akan pernah menulis. Jadi persepsi itu bagian dari pemikiran. Pemikiran itu mempengaruhi sikap, sikap mempengaruhi tindakan, tindakan mempengaruhi perilaku. Kalau persepsinya adalah saya tidak mampu menulis, insya Allah sikapnya adalah sikap orang yang tidak mampu menulis, tindakannya tindakan orang yang tidak mampu menulis, dan insya Allah perilakunya juga perilaku orang-orang yang tidak mampu menulis, dan hasilnya dia tidak menulis. Oleh sebab itu mari perbaiki persepsi agar kemudian perilakunya menjadi baik, yaitu perilaku yang bisa mendukung Anda sekalian untuk menjadi orang yang gemar menulis. Ini sumber ide menulis buku, ada pengalaman akademis, misalnya penelitian, perkuliahan, pemberdayaan masyarakat. Ada pengalaman transenden, orang sering bilang pengalaman rohani, itu juga bisa jadi sumber ide menulis buku. Ada pengalaman artistik, hal-hal yang kita rasa indah. Ada pengalaman emosional, perasaan ketika kita sedih, ketika kita senang, ketika kita galau. Ada pengalaman interaksi ketika kita bertemu dengan orang lain, dan masih ada banyak lagi yang lain. Ini hanya sekedar contoh, ada 5 dan mungkin masih ada puluhan yang lain. Jadi itu sumber ide menulis buku. Jadi banyak sekali sumber ide menulis buku. Kemudian ada beberapa alasan yang menjadi penyebab kegagalan seorang dalam menulis buku. Jadi ini alasan yang sering digunakan orang untuk tidak menulis buku. Dia bilang kehabisan waktu. Dia bilang padatnya kegiatan, dia bilang overlapping kegiatan, dia bilang ada undangan acara penting yang harus dihadiri. Maka 4 alasan ini menjadi alasan pamungkas untuk menghalangi seseorang menulis buku. Kemudian mari kita pelajari satu-satu. Kalau orang bilang dia tidak bisa nulis buku karena kehabisan waktu, maka kita lihat, bila seseorang gagal menulis buku karena kehabisan waktu, maka hal ini sesungguhnya disebabkan yang bersangkutan tidak mampu mengelola atau memanage waktu dengan baik. Dengan kata lain, ia bukanlah orang yang mampu mengatur waktu dengan baik, melainkan ia adalah orang yang hidupnya diatur oleh waktu. Itu bagi mereka yang gagal menulis buku karena alasannya kehabisan waktu. Mari kita lihat alasan yang lain. Bila seseorang gagal menulis buku karena padatnya kegiatan, maka hal ini sesungguhnya disebabkan yang bersangkutan tidak mampu memilah kegiatan yang bermanfaat bagi pengembangan diri. Semua kegiatan diikuti, baik yang berguna maupun yang tidak terlalu berguna bagi pengembangan dirinya. Akibatnya, gagal menulis buku. Kemudian, bila seseorang gagal menulis buku karena overlapping kegiatannya tumpang tindih, maka hal ini sesungguhnya disebabkan yang bersangkutan tidak mampu menetapkan kegiatan yang dipandang penting, kurang penting, dan tidak penting untuk diikuti. Dengan kata lain, yang bersangkutan tidak mampu melihat urgensi suatu kegiatan, tidak mampu melihat urgensi suatu kegiatan. Kalau kemudian, bila seseorang gagal menulis buku karena ada undangan acara penting yang harus dihadiri, maka hal ini disebabkan yang bersangkutan tidak mampu bersikap adil dan jujur pada dirinya. Sesungguhnya, yang bersangkutan tidak terus-menerus berada di acara tersebut, sehingga setelah meninggalkan acara tersebut, seharusnya ia bersegera menulis buku. Tetapi kan ternyata tidak. Jadi ini semua hanya alasan untuk tidak menulis buku. Itulah beberapa alasan, tadi saya sudah kasih contoh 4 alasan orang tidak menulis buku. Sekarang mari kita lihat problematika saat menulis. Karena ingin membahagiakan reviewer, maka penulis merasa tersiksa saat menulis. Dan pembaca tak suka karena tidak trendy dan gak gaul, old fashion katanya bukunya. Ini adalah contoh-contoh dari problematika saat menulis, yaitu ketika penulis harus mempertimbangkan antara kepentingan reviewer, kepentingan pembaca, dan kepentingan dirinya. Saya ulangi, karena penulis ingin membahagiakan reviewer,
maka penulis merasa tersiksa saat menulis karena dia mengerjakan sesuatu yang dia nggak suka tapi reviewer suka. Dan akhirnya apa? Pembaca pun tak suka karena tulisannya tidak trendy, nggak gaul, old fashion. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ingin membahagiakan pembaca, maka reviewer menolak draft yang diajukan. Sebab naskah tidak tajam secara keilmuan, sehingga penulis akhirnya merasa tersiksa karena naskahnya ditolak. Jadi ini kebalikannya. Kalau tadi ingin membahagiakan reviewer, akhirnya dianya tersiksa, kemudian pembaca tersiksa. Sekarang ingin membahagiakan pembaca, reviewer menolak, penulis tersiksa. Maka solusinya, penulis harus mampu membahagiakan reviewer dan pembaca dengan mengatur dosis substansi buku sedemikian rupa agar dapat diterima reviewer dan pembaca. Jadi penulis harus mengatur sedemikian rupa substansi bukunya agar bisa diterima reviewer dan bisa diterima pembaca. Kalau dia terlalu ingin membahagiakan reviewer, harus hati-hati, jangan-jangan nanti pembacanya tak suka, bacaan atau bukunya tidak trendy, nggak gaul, or fashion. Sebaliknya kalau dia terlalu ingin membahagiakan pembaca, maka kemudian bukunya ditolak oleh reviewer. Jadi harus diatur supaya kedua pihak, reviewer dan pembaca sama-sama suka. Ya, saya ulangi, jangan hanya mementingkan reviewer karena nanti pembaca tak suka, dan jangan pula hanya mementingkan pembaca, nanti reviewer tak suka. Maka usahakan agar keduanya suka. Itulah seninya menjadi seorang penulis. Kemudian manfaat menulis buku. Banyak manfaat menulis buku. Misalnya pertama menciptakan kesibukan yang menyenangkan dan dapat mencegah kesepian karena kita sibuk menulis buku itu menyenangkan, tidak sepi. Kemudian menulis buku juga punya manfaat membantu agar selalu kreatif. Kreativitas kita dipacu terus sehingga kemudian kita tidak mudah pikun. Orang yang tidak kreatif itu cepat pikun. Kemudian menulis buku juga punya manfaat menghibur hati yang sedang galau. Meskipun kita kemudian harus tahu bahwa galau itu singkatan, G-A-L-A-U, God always listening, always understanding. Tuhan itu selalu mendengar dan selalu memahami. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu mendengar dan selalu memahami, maka kemudian marilah mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, yang antara lain adalah menulis buku. Kemudian keempat, mendapatkan tantangan untuk selalu mempelajari hal-hal baru. Jadi kalau kita ingin menulis buku, kita tertantang untuk mempelajari hal-hal baru. Yang kelima, mirip seperti itu, mendapat tantangan untuk meningkatkan kosakata yang baru. Jadi karena ingin menulis buku kan kita harus punya kosakata yang baru. Kemudian yang terakhir tetapi ini sangat penting, yaitu melakukan sedekah ilmu. Jadi ketika kita menulis buku, kita punya kesempatan untuk melakukan sedekah ilmu dan kemudian menyiapkan legacy, warisan bagi generasi berikutnya, yaitu warisan ilmu, warisan pengetahuan yang kita kemas dalam sebuah buku. Ini contoh buku yang saya tulis, Restorasi Peran Aktor Pertanahan di Kabupaten Ponorogo, diterbitkan oleh Grama Surya di tahun 2019. Buku Restorasi Peran Aktor Pertanahan di Kabupaten Ponorogo terbit tahun 2019, diterbitkan oleh Grama Surya. Buku ini mengungkap hasil penelitian berupa adanya traumatika pertanahan di Desa Kolarjo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Wujudnya berupa penolakan masyarakat dan pemerintah desa terhadap program sertifikasi hak atas tanah secara massal yang ditawarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo antara tahun 2008 sampai 2013. Traumatika ini berhasil dihilangkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo pada tahun 2014 melalui terapi sosial, yaitu restorasi peran aktor pertanahan. Tentu yang memberi nama restorasi peran aktor pertanahan itu saya sebagai peneliti dan sekaligus penulis buku, bukan pihak dari Kantor Pertanahan, karena bagi mereka yang penting adalah mengerjakan sesuatu sehingga kemudian persoalan bisa diatasi. Tetapi sebagai ilmuwan, saya kemudian menyebutnya sebagai restorasi peran aktor pertanahan. Itu lebih jelasnya bisa dibaca di buku itu. Pada intinya mereka merestorasi peran dari kelompok masyarakat di desa setempat, di desa Polarjo. Kemudian ini buku yang berikut, itu tadi yang 2019, ini yang 2020. Jadi ini nanti akan saya tampilkan buku di 3 tahun terakhir ya, 2019, 2020, 2021. Ini buku tahun 2020. Judulnya Metode Penelitian Kualitatif untuk Riset Agraria.
buku metode penelitian kualitatif untuk riset agraria terbit tahun 2020, diterbitkan oleh Grama Surya. Buku ini menjelaskan tata cara menyusun proposal penelitian, melaksanakan penelitian, dan menyusun laporan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Oleh karenanya, buku ini juga memperlihatkan perkembangan paradigma penelitian sejak era kuantitatif hingga ke era kualitatif, dan pendekatan penelitian yang tersedia pada metode penelitian kualitatif. Sebagai bentuk dukungan pada para pembacanya yang membutuhkan contoh praktis, maka buku ini juga dilengkapi dengan contoh proposal penelitian. Ini buku yang tahun 2021, judulnya Partisipasi Masyarakat pada Bidang Pertanahan di Madiun, Grobogan, dan Kendal, diterbitkan oleh Grama Surya. Buku ini mengungkap hasil penelitian tahun 2018 sampai 2019 berupa kemampuan kantor pertanahan dalam menggalang partisipasi masyarakat melalui beberapa socio effort, jadi ikhtiar sosial sebagai berikut. Pertama, revitalisasi peran kepala dusun, Babin Kamtibmas Polri, dan Babinsa TNI di Kabupaten Madiun. Kemudian yang kedua, revitalisasi peran pemerintah desa dan perusahaan pemetaan di Kabupaten Grobogan. Dan yang ketiga, optimalisasi peran petugas kantor pertanahan melalui pemanfaatan kemampuan komunikasi yang dimilikinya di Kabupaten Kendal. Kemudian ini tips untuk menulis. Maka kalau Anda ingin menulis, pertama harus sesuai dengan minat dan keahlian. Kemudian yang kedua, harus berani memulai. Ketiga, melakukan apa yang disebut sebagai habituasi, pembiasaan pada kegiatan menulis. Kemudian rajin membaca, karena itu membaca itu adalah tempat kita mencari pengetahuan. Dari situ kemudian baru kita bisa tuliskan, kemudian dilebur, digabung, disinkronkan dengan pemikiran kita. Kemudian yang kelima, menyiapkan pesan yang akan disampaikan pada karyanya. Ya, misalnya buku saya yang tahun 2019 tentang restorasi peran, itu saya sedang menyampaikan pesan tentang pentingnya merestorasi peran aktor pertanahan. Kemudian buku yang metodologi penelitian kualitatif untuk riset agraria, saya ingin menawarkan metode penelitian kualitatif untuk riset agraria, disesuaikan dengan judulnya. Kemudian yang ketiga, pesannya adalah partisipasi masyarakat yang tahun 2021. Kemudian berikutnya yang keenam adalah tertib dan disiplin pada jadwal menulis yang telah ditetapkan. Jadi tips menulis saya ulangi, sesuai minat dan keahlian, berani memulai. Ketiga, habituasi, pembiasaan pada kegiatan menulis. 4, rajin membaca. 5, menyiapkan pesan yang akan disampaikan pada karyanya. 6, tertib dan disiplin pada jadwal menulis yang telah ditetapkan. Saya pikir demikian, kita akhiri pertemuan kita. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.